satu pribadi yang tidak berhenti mencintai kita, namanya Yesus. Dia mencintai kita tanpa batas, tanpa syarat. Dia mencintai kita bukan apa yang karena kita lakukan, tapi karena cintanya. Firman Allah berkata, karena dia lebih dahulu mencintai kita sehingga kita boleh mengasihi dia. Namun dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, tidak sedikit mungkin hati kita menjadi kecut, tidak sedikit hati kita menjadi tawar karena situasi, kondisi, ataupun ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin bagikan tentang broken hearted, tentang hati yang patah, atau orang berkata patah hati, atau orang berkata mungkin kesedihan atau kekecewaan atau sakit hati yang dipendam, yang mungkin dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan itu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau setiap perjalanan hidup kita itu selalu diwarnai oleh cinta dan kemurahan Tuhan. Dia yang memelihara kita, dia yang akan selalu melimpahkan kepada kita kekuatan demi kekuatan, kasih setia yang tidak akan pernah habis. Sehingga saudara, saya percaya sekali bahwa seperti pujian yang berkata tadi bahwa kita akan terus merindukan Tuhan, kita akan terus mengalami Tuhan, karena dia yang tahu dasar hati kita, dia yang tahu sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Hari ini saya ingin bagikan bagaimana broken hearted itu, kalau boleh dikatakan, the only way to describe this word itu dikatakan, kita boleh katakan ini benar-benar bahwa hati kita itu benar-benar sakit, benar-benar pahit, benar-benar mengalami luka, saudara. Jadi kalau boleh kita boleh disederhanakan, jadi seperti ada seorang yang menekan hati kita sehingga terlalu sakit, terlalu luka, saudara. Dan itu sesungguhnya tidak boleh kita biarkan lama dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkata ketika dia sakit hati dan dia dikecewakan mungkin oleh pasangannya, dikecewakan oleh orang yang dia kasihi, sehingga itu merupakan sesuatu yang mimpi buruk yang mungkin dia sudah bangun dari tidur, masih ada lagi, saudara. Dia bangun dari tidur, jadi kayak mimpi buruk malam yang akan terus menghantui hidup kita. Gitu. Bahkan ada sakit hati, kekecewaan itu yang bisa terus menerus, bahkan merongrong hati kita sendiri, bahkan merongrong kehidupan iman kita. Sehingga saya katakan ada banyak orang yang mengikut Tuhan, mungkin kita juga pernah mengikut Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah berbuat jahat dalam hidup kita, tidak pernah berbuat salah dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang keadaan di sekeliling, situasi di sekeliling kita, ya mungkin kadang-kadang kita tidak bisa handle, sehingga itu mungkin masuk ke dalam hati kita dan kemudian membuat kita jadi tawar hati, membuat kita jadi patah hati, atau membuat kita jadi kecewa, membuat kita jadi luka. Dan saudara, tidak ada orang yang dapat menolong kita. Yesus pasti menolong karena dia pernah ada di sana. Saudara, kalau kita tahu waktu Yesus ada di Taman Getsemani, itu hal yang paling luar biasa sekali. Kenapa, saudara? Karena di situ sampai seorang pribadi yang luar biasa. Karena Yesus adalah pribadi 100% manusia tapi 100% Allah waktu dia ada di muka bumi. Dan firman Allah berkata waktu dia ada di Getsemani itu masa titik yang paling terendah. Dikatakan sampai dia meminta kepada murid-muridnya untuk jangan meninggalkan dia. Dia katakan tetaplah berjaga-jaga. Dikatakan berjaga-jaga, berdoa bersama. Artinya dia perlu orang yang karena dia tahu, bahkan sampai dia berdoa, dia berlutut, dia katakan, dia bersujud di situ dan dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu saja yang jadi. Bahkan kalau kita tahu kisahnya dikatakan bahwa di dalam tubuhnya itu dikatakan keringat-keringat itu menjadi seperti darah. Artinya itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Satu waktu ada yang menjelaskan tentang bagaimana orang yang mengalami tekanan yang luar biasa sampai itu bisa ada pendarahan atau ada titik-titik darah dari setiap pori-pori dari kulitnya. Artinya itu udah sampai tekanan pressure yang sangat luar biasa, saudara. Dan dia juga mengalami juga ditinggalkan murid-muridnya, saudara. Kemudian dihianati oleh murid-muridnya, belum dihina, diolok, dan ada banyak kali, saudara, yang kita tahu bersama. Bahkan dalam Yesaya berkata bahwa wajahnya itu sudah tidak seperti manusia lagi, tidak dikenali, saudara.
Kalau mungkin kita bisa tahu bahwa pada saat itu Yesus wajahnya tuh masih bisa kelihatan. Waktu dia masih memikul salib, dia dicambuk dan semuanya ada darah-darah di dalam wajahnya. Dan itu masih seperti manusia. Tetapi saudara, waktu Yesus sesungguhnya dikatakan tidak dikenali lagi, saudara. Sehingga saya percaya bahwa seberapa sakit kita hari ini, seberapa sulit kita hari ini, seberapa kecewa kita hari ini, Tuhan pernah ada di sana. Dia pernah ada di momen-momen yang sulit ini, sehingga dia pasti akan sanggup untuk menolong kita, saudara. Ada banyak orang yang bahkan sakit hati itu bukan lagi sampai ke jiwa, bukan lagi hanya sampai ke perasaan, ke jiwa, bahkan sampai ke fisik, saudara. Karena dibawa terus, karena siang malam itu terbayang-bayang terus. Ada orang yang dia tidak pernah bisa melupakan, saudara, kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan itu sehingga menjadi trauma yang berkepanjangan. Tapi firman Allah berkata, Dia ingin menyembuhkan kita, Dia ingin memulihkan kita, Dia ingin memulihkan hati kita yang luka, saudara. Ada orang yang bukan hanya just mental feeling, ini sampai ke badan, sampai ke kesehatannya, saudara. Itu pasti kena, saudara. Karena mungkin ada sesuatu yang sangat itu menekan hatinya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia katakan bahkan sampai mungkin mereka berusaha untuk berkata I am okay. Bahkan kita berusaha untuk menunjukkan kita baik-baik saja. Tapi sesungguhnya Anda sedang terluka, saya sedang terluka, saudara, kita sedang mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Ada sampai orang yang dia tidak bisa tidur bermalam-malam dan selama dia tidak bisa tidur memikirkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu. Bahkan jika ada seseorang yang mengucapkan namanya, itu kemudian dia mulai bereaksi sekali karena sakit hati itu kita boleh tutupi. Tapi itu akan memakan kesehatan kita, itu akan memakan juga mental kita juga akan jadi terganggu, akan sakit, saudara. Dan kemudian itu juga akan bisa merubah perilaku seorang. Ada seorang yang dia tadinya dia baik sekali, dia orangnya sangat helpful, orangnya sangat jauh berbeda ketika sebelum dia mengalami kekecewaan dan sesudah dia mengalami kekecewaan. Ketika dia mengalami kekecewaan dan dia pendam lama, sakitnya lama, menjadi trauma, menjadi bulan-bulanan dipermainkan oleh iblis, dan dia mulai berubah secara sifatnya, dia jadi tertutup dan dia juga jadi tidak mempercayai orang, dan kemudian dia juga jadi tidak ada empati dengan orang. Jika ada orang yang mungkin mengalami kemalangan atau kesulitan, dia bahkan tidak bisa menangis, dia bahkan tidak bisa merasakan kesedihan orang itu karena hatinya sudah menjadi keras dan dia pikir bahwa dia tidak akan ada kepedulian lagi kepada orang lain karena dia sudah terbawa dengan kekecewaan, artinya bahwa dia juga sakit. Gitu kan, bagaimana dia bisa menolong orang lain. Sehingga saudara, orang-orang seperti ini yang pernah mengalami, saya percaya bukan hanya saya pun pernah mengalami, berkali-kali mungkin sering mengalami dikecewakan yang dari yang tingkat rendah sampai tingkat yang parah, ditusuk dari belakang ataupun apapun. Dan bagaimana cara bisa saya boleh menghadapinya dan kemudian boleh menang menghadapi semuanya itu? Tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Karena itu akan ada di memori-memori alam bawah sadar kita. Saya bilang, oh kita udah mengampuni, tapi ternyata masih ada luka. Kita sudah oke kok, udah gak ada masalah. Tapi ada titik-titik tertentu saudara bisa menjadi down yang sangat luar biasa. Dan saudara bisa menjadi kehilangan pegangan. Sebab itu saudara, kenapa saudara kita bisa lihat ada keluarga-keluarga atau orang-orang artis-artis terkenal di luar negeri. Saudara bisa lihat di Korea maupun di tempat-tempat yang lain. Even di Indonesia. Ada orang-orang yang dari luar mereka baik-baik. Tapi ternyata tiba-tiba ada bom waktu yang meledak. Kenapa? Karena hati yang luka itu ketika terus menerus saudara, luka itu tergores dan kita membiarkan terus berdarah. Saudara, itu tinggal menunggu waktu terjadi satu kisah yang kemudian akan menjadi pemicu dan itu akan menjadi bom waktu. Dan ketika bom waktu terjadi, ada orang yang mengalami tidak ada kemampuan untuk dia menghandle. Dia bisa benar-benar terganggu secara kejiwaan ataupun dia bisa bunuh diri, dia juga bisa melakukan hal-hal yang negatif, atau dia juga bisa kemudian masuk ke sakit secara fisik, ataupun dia langsung melakukan keputusan-keputusan yang seharusnya dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dasarnya ada sakit hati karena kekecewaan yang tidak selesai, saudara. Jadi bayangkan kalau kita hidup dari tahun ke tahun dan kita bawa terus itu.
Saudara bayangkan, jadi kita tidur, misalnya andai kata contoh soal di kamar, dan kemudian saya pernah kasih ilustrasi, dan di situ ada banyak sekali sampah. Jadi kita tidur, tempat tidurnya sini, tapi dikelilingi oleh sampah-sampah yang berbau, sampah-sampah udah bertahun-tahun, sampah yang dari kotoran segala jenis, saudara, itu ada dan kita bawa masuk di kamar. Dan kalau mungkin sampah, kalau kita di dapur itu ada sampah yang mungkin baru sebentar ya, baru sehari, saudara. Itu pun sehari pun begitu dibuka, begitu mau dibuang, itu baunya sudah menyengat karena segala macam dari yang daging mentah, dari apapun itu ada di sana. Saudara bayangkan kalau sampah yang kita bawa masuk ke dalam kamar kita itu yang sudah puluhan tahun, betapa baunya, betapa sangat luar biasa mengganggu. Itu sama dengan kepahitan yang kita bawa bertahun-tahun, saudara. Yesus berkata pengampunan itu tidak ada batas. Pengampunan itu sesungguhnya itu bukan karena kemampuan kita, tapi kesediaan kita yang mau berkata, yes, saya mau mengampuni karena Tuhan mengampuni saya terlebih dahulu. Bahkan yang membuat saya terkejut, maksudnya ngerasa diberkati sekali, saudara, ketika saya membaca firman Tuhan itu. Padahal firmannya kan sudah kita tahu berulang-ulang bahwa doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, Tuhan tidak akan mengampuni kita jika kita tidak mengampuni orang lain. Sederhananya seperti itu. Jadi saudara, buat apa kalau kita kepahitan dan kita tidak mengampuni orang lain? Sama saja saudara menghalangi Tuhan untuk mengampuni kita. Jadi saudara bisa bayangkan, itu pembandingnya itu sangat luar biasa. Artinya mau nggak mau tidak ada pilihan lain selain kita mengampuni. Seberat apapun, sesakit apapun, saudara. Kadang kita perlu untuk menghadapinya dan kita perlu untuk mengetahui memang kenyataannya terburuk ini. Memang yang realitanya seperti ini. Realitanya menyakitkan. Realitanya orang di sekeliling Anda menusuk dari belakang. Realitanya Anda difitnah. Realitanya Anda dikatain kata-kata yang tidak benar. Realitanya Anda diserobot pekerjaan Anda. Realitanya ada orang yang mungkin menipu Anda. Realitanya saudara, orang yang kau kasihi meninggalkan Anda. Realitanya keluarga Anda terancam bubar. Realitanya anak-anak saudara menyakiti saudara. Realitanya kehidupan keluarga saudara mengalami kacau balau yang luar biasa. Realitanya memang Anda luka dan saya luka dan kita terluka, saudara. Kita harus ada momen di mana kita mengakui dan dengan jelas, dengan pikiran yang sehat bahwa benar saya sedang mengalami masa-masa yang sulit ini. Saudara, kapan kita bisa disembuhkan? Ketika kita membuka hati kita dan benar-benar menyadari, ya memang saya terluka, saya kecewa, memang saya sakit hati. Saudara, selama kita memendam, selama kita berkata I'm okay, sometimes we just to pretend that we are okay. Padahal saudara, mungkin kita sedang mengalami fighting momen yang luar biasa, mungkin bersama dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita, dengan rekan kerja kita di kantor, dengan orang-orang yang mungkin sahabat kita, atau saudara mengalami suatu masa-masa yang struggle yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan, saudara. Bahkan ada orang yang dia habis terluka, dia baru mau hapus air matanya, terluka lagi, hapus air matanya, terluka lagi, saudara. Anda sedang ada di masa-masa yang tidak mudah untuk dilewati, saudara. Bahkan saudara, ketika engkau ingin membawa maju kehidupan Anda, itu akan menjadi penghalang sampai saudara benar-benar membuka hati dan membiarkan luka-luka itu menganga, membiarkan luka-luka itu memang ada. Saudara tidak boleh berkata bahwa oh enggak, aku saya kuat, oh enggak, aku saya enggak apa-apa. Padahal saudara, itu akan meregut iman Anda, itu akan meregut hati Anda yang murni, itu akan meregut kekuatan iman saudara, itu akan meregut semua hal yang baik dalam kehidupan kita. Sebab itu ada orang yang tiba-tiba dia bunuh diri karena bukannya soal dia nggak ada masalah, saudara. Masalah, bahkan mungkin masalah yang kecil, tapi kemudian dihantui bertahun-tahun, dia simpan bertahun-tahun, sehingga suatu waktu ketika ada triggernya, ada penyebabnya, suatu masalah yang besar, dan kemudian ini ketemu luka ini dan berdarah lagi dan dia tidak bisa handle, dan di situ orang ini bisa kehilangan keseimbangan dan dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, keputusan-keputusan yang salah. Saudara, hari ini apapun itu saudara, kadang cuma hanya perkataan hinaan orang, tapi saudara itu sudah terluka parah. Kadang hanya karena perkataan negatif dari orang-orang yang engkau kasihi. Kadang hanya ketika orang tidak mempercayai Anda. Kadang ketika orang membohongi Anda, Anda sudah terluka. Kadang hanya hal masalah-masalah kecil, tapi kemudian ditimbun bertahun-tahun, ditimbun, dan kemudian saudara, seluruh hati Anda dipenuhi dengan luka.
saudara, Anda tidak akan pernah mengalami janji Allah, tidak akan pernah mengalami kehidupan yang bebas di bawah langit yang terbuka, sampai kita berkata, Tuhan, saya terluka, Tuhan, saya perlu Engkau, Tuhan, saya tidak mampu. Daud selalu berkata, saudara, banyak ayat yang dia berkata bahwa musuhku menyerang aku, musuhku mereka-rekakan yang jahat tentang aku, saudara. Tapi selalu dia berkata, Engkau gunung batuku, Engkau kekuatanku, saudara. Bagaimana caranya supaya kita boleh keluar dari setiap permasalahan yang sulit untuk dihadapi? Tidak ada jalan yang lain. Mengampuni itu adalah obat yang paling mujarab, saudara. Mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu memang perlu harga diri yang kita kosongkan, saudara. Mengampuni itu perlu ekstra tindakan yang mengesampingkan ego dan kesombongan kita, ataupun harga diri kita yang kadang-kadang udah diinjak, tapi kita juga harus tetap merendahkan. Kita tetap juga harus mau merendahkan dan mau berkata, Tuhan, nggak apa-apa. Kenyataannya saya sakit, tapi saya memilih mengampuni. Wow, itu sangat luar biasa sekali, saudara. Itu sangat powerful sekali. Karena saudara, mengampuni itu adalah seperti yang kita tahu bersama. Itu adalah yang Tuhan mau, saudara. Itu adalah yang Yesus katakan. Dikatakan, ampunilah karena aku telah mengampuni engkau. Dikatakan bahwa kalau kita tidak mampu mengampuni, berarti kita harus siap dengan Tuhan tidak bisa mengampuni kita juga, saudara. Mengampuni itu adalah salah satu hal yang sangat berat dalam hidup kita, karena itu akan mencabik-cabik harga diri kita. Kadang kita ada di satu keadaan yang kita bahkan mungkin benar. Ada di antara saudara saya ketemu ada satu ibu di awal 2020. Dia katakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan, tapi kemudian dia dituduhkan melakukan. Wah, itu sakitnya luar biasa, saudara. Karena memang nggak melakukan, tapi kemudian kondisinya yang keadaan terjadi bahwa dia melakukan. Itu sakit hatinya luar biasa, saudara. Karena apa? Kita tahu memang nggak melakukan apa-apa, saudara. Saudara, waktu saya ingat tentang Yusuf, saudara. Yusuf itu waktu dia difitnah oleh istri Potifar, seluruh rumahnya itu, istananya, dibilang tempat tinggal Yusuf itu dikatakan ke Potifar. Ini bukan orang biasa, saudara. Itu orang yang punya pengaruh yang luar biasa, saudara. Tapi kemudian begitu dia disalahkan, saudara, waktu saya berpikir, waktu dia difitnah, tidak sekedar dia dimasukkan ke dalam penjara, tapi nama baiknya udah terusik, nama baiknya cemar. Teman-teman dulu mungkin di rumahnya yang kerja bareng itu kemudian mulai menghina dan mulai melakukan, mungkin langsung berpikir, wah ini orang gak benar, katanya takut Tuhan dan yang lain. Tapi saudara, firman Allah berkata, Yusuf dia tidak ada kesempatan untuk membela diri. Tapi saya percaya dia pasti akan berusaha untuk membereskan hatinya di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga apa yang terjadi, ayat-ayat selanjutnya dalam kisah Yusuf dikatakan bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Kalau dia tidak mengampuni, tidak mungkin dia disertai oleh Tuhan. Hari ini, sampai kapan kita mau menyimpan sakit hati? Ada orang berkata bahwa dia gak sakit, tapi begitu ditanya, dikorek, baru dia nangis. Baru dia ingat ternyata memang sakit hatinya ada. Tapi dia berusaha berpikir bahwa itu gak ada, saudara. Dan ternyata Tuhan jauh mengetahui sampai kedalaman hati yang paling dalam. Jalan satu-satunya, saya bacakan. Saudara, firman Allah berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sampai di surga, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini satu kalimat yang tidak terpisah. Jadi ampunilah kami seperti. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni kita.
Jadi bukan ampunilah kami ya Tuhan, kemudian titik, seperti kami mengampuni. Beda saudara, ini ampunilah kami, kesalahan kami seperti kami mengampuni. Jadi kita mengampuni orang lain dulu, kemudian dosa kita diampuni. Siapa orang yang tidak pernah buat dosa, tidak pernah buat salah sampai hari ini? Even saudara, kita sudah mengikut Tuhan, ada hal-hal yang setiap hari mungkin kita gumuli dari gerak-gerik kita, dari tindakan kita setiap hari saudara. Dan pasti ada, aduh salah nih Tuhan, aduh ampuni saya gitu saudara. Jadi ternyata memang kita harus mengampuni orang lain baru kita diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada saudara hari ini yang memang berkata ya saya belum mampu untuk mengampuni, karena kemampuan itu bukan dari orang lain tapi dari setiap kita. Kalau saudara mau, Tuhan pasti akan mampukan saudara. Pengampunan itu bukan suatu paksaan, tapi itu satu kerelaan saudara. Tapi kadang itu kita perlu ada tindakan yang ekstra untuk saya mau mengampuni. Sakit-sakit saudara. Saudara mungkin mulai ingat orang-orang yang menyakiti Anda saudara. Dan saudara mulai berkata, Tuhan saya mau mengampuni. Saya mau melepaskan semua ikatan-ikatan, sampah-sampah yang selama ini saya pegang, yang selama ini ada dalam hidup saya. Dan saya mau berjalan seperti yang Tuhan mau. Tidak mudah saudara, sangat tidak mudah. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik. Dikatakan Dia itu adalah Bapa yang sangat tahu mengerti setiap isi hati kita. Ada satu lagu lama yang berkata, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Jika kita membawa sampah dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, kita akan terus membawa sampah itu, sudah. Tapi ketika kita mengambil keputusan, Tuhan saya mau kehidupan saya, hati saya dibersihkan, saya mau belajar mengampuni, dan pelajaran itu seumur hidup saudara. Pengampunan itu tidak ada ukurannya. Bapa, ampunilah kesalahanku seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Saudara, hari ini ada berapa di antara saudara
Tuhan sudah terlalu luar biasa mengasihi kita. Tapi saudara mengalami tekanan demi tekanan, mengalami kekecewaan demi kekecewaan, dan saudara masih berat untuk mengambil keputusan, untuk mengampuni, untuk rilis, untuk lepaskan saudara. Yang selalu terpikirkan kejelekan orang itu, yang selalu terpikirkan momen-momen di mana dia menyakiti kita. Dan setiap saudara tidur malam mungkin yang saudara pikirkan mengingat ketika momen-momen dia melakukan hal-hal yang menyakiti saudara. Dan kemudian ada beberapa di antara saudara masih bisa menangis, tapi ada beberapa mungkin sudah dingin saudara. Jadi hatinya sudah membeku dan sudah nggak ada kesedihan. Tapi sebenarnya itu adalah pembekuan hati yang akan berujung kepada bom waktu saudara. Suatu waktu saudara sudah tidak ada empati lagi, saudara sudah tidak peduli lagi, sehingga firman Allah yang kita dengar pun itu nggak akan masuk ke dalam hati kita. Karena hati kita sudah keras, sudah membatu, sudah luka, broken hearted. Jadi luka yang dalam itu, dia tidak hanya berhenti sampai di sana, dia akan menggerogoti seperti kanker, yang kemudian menggerogoti bagian-bagian hati yang lain, sehingga suatu waktu saudara akan melihat kenapa saya mudah kecewa, kenapa saya mudah putus asa, kenapa saya mudah untuk membenci, kenapa saya mudah melihat kekurangan orang, kenapa saya mudah melihat kesalahan orang. Karena saudara, yang dipenuhi dalam hati kita itu semua sampah, semua hal-hal yang menyakiti, sehingga sulit untuk saudara untuk bisa mengampuni atau melihat sisi yang baik ataupun untuk mengasihi. Kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita tidak pernah terima. Jadi kalau hari ini kita menerima pengampunan daripada Tuhan dan saudara juga mau mengampuni orang lain, kita percaya kasih Allah itu akan mengalir dan saudara akan sanggup untuk mengasihi orang lain. Seburuk apapun orang itu, sesakit apapun yang saudara hadapi, saudara sanggup untuk membuka tangan dan berkata, saya mengasihi engkau, I love you, I forgive you. Dan saudara akan mengalami kebebasan yang luar biasa. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa berbuat salah sengaja, tidak sengaja, ataupun yang saudara rencanakan. Tapi jika saudara ingin merencanakan untuk menyakiti orang lain, bertobatlah saudara. Karena firman Allah berkata, kita tidak akan ada untungnya sama sekali, maka itu akan menghancurkan hidup kita. Buat apa kita mengikut Tuhan, tapi kita punya hati yang jahat saudara. Ada orang yang dia hidup bertahun-tahun mengizinkan hati yang jahat itu terus bercokol dalam hidupnya. Saudara, jika hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, mari buka hati sama-sama. Saya pun melakukan hal ini. Jatuh bangun artinya mampu, nggak mampu, mampu, nggak mampu. Apa yang membuat saya mampu? Keputusan untuk saya berkata, Tuhan, nggak masalah, nggak apa-apa. Saya sakit, tapi saya mau melepaskan pengampunan. Saya mau melepaskan berkat. Saya mendoakan orang yang mungkin mengecewakan kita, dan kita mulai berpikir hal positif, bahkan mengirimkan berkat. Saudara akan melihat, saudara akan dimerdekakan, saudara akan bisa mampu mengasihi tanpa ingin membalasnya, dan saudara bisa menghidupi kasih Bapa, dan kita akan melihat dia akan mengampuni hidup kita. Dia menyucikan kita dan kita akan hidup di bawah langit yang terbuka. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika engkau bersama dengan suami atau istri atau keluarga atau orang-orang terdekat, saudara mungkin ada di momen hari ini bareng bersama, saudara boleh rangkul orang-orang yang engkau kasihi. Kalau ada di antara saudara yang mungkin selama ini engkau nggak mampu untuk mengampuni, mari mulai berdoa dan berkata, Tuhan, aku nggak mampu, tapi aku sudah mengambil keputusan. I forgive you. Aku mengampuni engkau dan aku mengasihi engkau. Kita akan bisa mulai sesuatu yang baru. Kita akan jalani hidup bersama dengan Yesus. Karena kita pun adalah orang-orang yang diampuni. Kita adalah orang-orang yang tadinya, firman Allah berkata, adalah orang-orang yang patut untuk dimurkai. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia menyelamatkan kita. Saudara, hari ini terima kasih Kristus. Dan biar doa Bapa kami ini yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you.